dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke
memancar senantiasa. Walau dunia melihat rupa, namun kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Memancar senantiasa. Shalom jemaat Tuhan GPPS Kampung Duri, Jakarta yang dikasihi Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan Ibu Gembala kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan saat ini. Salah satu kata Yunani yang dipakai untuk mendefinisikan pertobatan adalah kata metanoia, yang dapat kita jumpai di surat Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Pertobatan itu menurut Paulus dimulai atau ditandai dengan berubahnya pola pikir kita, di mana kita memilih untuk melakukan kehendak Tuhan yang pasti baik tentunya, dan melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Dan kita tidak boleh hanya berhenti kepada pertobatan atau lahir baru sebagai bayi atau anak-anak rohani. Kita harus terus bertumbuh menuju kedewasaan seperti Kristus. Tetapi pada kenyataannya, hanya sedikit yang benar-benar sanggup hidup seturut kehendak Tuhan sepenuhnya dan mau mengalami proses menjadi Kristen dewasa. Mengapa? Saya menemukan kendala terbesarnya adalah kesulitan bayi atau anak-anak rohani tersebut untuk mengubah paradigmanya. Paradigma adalah serangkaian tata nilai, cara pandang, dan konsep-konsep pemikiran seseorang tentang bagaimana sesuatu atau segala hal itu berjalan.
yang biasanya berhubungan dengan apa yang sudah ditanamkan, diketahui atau diajarkan sejak kecil, sehingga membentuk kerangka berpikir, bersikap dalam menanggapi hal-hal yang dijumpai dalam kehidupan ini. Paradigma itu juga bisa berasal dari pengajaran dari orang tua kita, lingkungan kita, lingkaran pertemanan, dan lain-lain, yang dalam rentang waktu lama bisa dianggap sebagai sesuatu yang benar, baik karena dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya maupun sebagai bentuk kebiasaan mayoritas yang kerap dijumpai dalam hubungan sosial kemasyarakatan. Nah, Rasul Paulus katakan tadi di suratnya bahwa janganlah kita menjadi serupa dengan dunia ini. Janganlah kita dicekoi oleh nilai-nilai dunia. Jangan biarkan pengajaran, nilai-nilai dan kebiasaan mayoritas tersebut membentuk paradigma kita. Sebagai bagian dari makhluk hidup yang berada dalam dunia, pengaruh-pengaruh yang keliru itu terus masuk ke dalam kita punya pikiran dan hati kita. Sehingga paradigma manusia pun semakin hari semakin jauh melenceng dari kebenaran kerajaan Allah. Karena itulah Tuhan Yesus turun ke dunia dan menyampaikan khotbah yang pertamanya adalah bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Matius 4 ayat yang ke-17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan bertobatlah, metanoeo. Bertobatlah, metanoeo, sebab kerajaan atau basileia surga sudah dekat. Kata bertobatlah dipakai kata kerja dari metanoia, yaitu metanoeo, yang artinya berubahlah pola pikirmu. Dan kata kerajaan memakai kata Yunani basileia, yang dalam pengertian sederhananya adalah sistem pemerintahan Tuhan. Jadi dengan pengertian seperti itu kita dapat memaknai maksud khotbah Yesus itu sebagai berikut. Tuhan datang membawa paradigma kerajaan Allah menggantikan paradigma lama manusia atau dunia ini. Yang diubah itu paradigmanya manusia, nilai-nilai yang dipercayai, dan cara pandang manusia akan berbagai hal dalam kehidupan ini. Sebagai contoh, misalnya dunia terus mengajarkan konsep kekayaan sebagai solusi untuk mencapai kebahagiaan. Semuanya dinilai dengan uang atau harta. Dunia terus mengagung-agungkan popularitas, tingginya jabatan yang bisa dipakai sebagai etalase kebanggaan diri, untuk menciptakan pribadi yang berpengaruh besar sehingga posisinya bahkan bisa berada di atas hukum. Dunia menganjurkan kepemilikan atas benda-benda yang mewah agar bisa diterima dalam lingkungan pergaulan kelas atas, yang tentu saja akan menaikkan pamor kita di mata orang. Itu dipercaya akan membuat kita puas dan nyaman. Jadi adalah penting bagi kita untuk memastikan agar paradigma kita tidak ikut seperti apa yang dipercaya dunia, bisa mendatangkan kebahagiaan itu. Paradigma dunia mengajar kita bahwa dunia dan akhirat adalah dua bagian yang terpisah. Urusan beribadah itu hanya untuk nanti setelah mati. Urusan dunia terlepas dari soal-soal rohani. Rohani seminggu sekali, dan ironisnya hanya dikaitkan dengan kebiasaan mengunjungi gereja. Sepulang dari gereja, hidup akan kembali duniawi lagi sepenuhnya. Tidak ada urusan lagi dengan ibadah. Atau banyak pula yang mengira bahwa ke gereja, beramal, bersedekah atau berbuat baik pada waktu-waktu tertentu bisa mencuci tindak-tindak kejahatan yang mereka lakukan, seperti cuci dosa begitu, alias sin laundering, ya. Kalau melakukan korupsi tapi takut kena dosa, ya bangun rumah ibadah saja supaya uang hasil kejahatannya jadi bersih, seperti itu. Atau sumbangkan sebagian ke orang, lembaga atau departemen tertentu, maka itu pun bisa memutihkan dosa korupsi. Semua ini merupakan kekeliruan yang umumnya bersumber dari
paradigma berpikir yang keliru dan sama sekali jauh dari kebenaran. Mari kita periksa setiap konsep pemikiran kita dalam menyikapi berbagai hal dalam hidup ini. Seperti apa paradigma kita hari ini? Apabila kita mendapati bahwa ternyata kita masih mengadopsi sebagian atau hampir seluruh konsep pemahaman dunia dan hal-hal yang dipercayainya, inilah saatnya bagi kita untuk mengubah paradigma kita. Mengubah paradigma itu sama sekali tidak mudah, karena biasanya sudah mengakar dalam jangka waktu yang cukup lama dalam diri kita. Itu hampir sama dengan membongkar seluruh bangunan dan membangun kembali sesuatu yang baru di atasnya. Atau membongkar sebuah pohon sampai ke akar-akarnya yang sudah tertanam puluhan meter di bawah tanah itu. Butuh pengorbanan, butuh usaha, butuh waktu, butuh proses, dan butuh kesungguhan yang tidak main-main. Tapi hal itu diperlukan. Mari kita lakukan selagi masih ada waktu dan kesempatan. Paradigma mungkin sulit diubah, tetapi bukan berarti tidak bisa sama sekali. Munculnya paradigma atau cara yang baru untuk melihat dan menafsirkan realita hidup ini seringkali terjadi secara gradual atau bertahap bersamaan dengan perubahan hidup itu sendiri. Sehingga paradigma seringkali dikaitkan dengan perubahan fase hidup manusia. Dari fase anak-anak beranjak ke fase dewasa misalnya. Seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus di suratnya 1 Korintus 13 ayatnya yang ke-11. 1 Korintus 13 ayat 11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Pergeseran paradigma dari anak-anak ke dewasa rohani bukan terjadi secara otomatis. Bukan pula terjadi dari beberapa lamanya kita menjadi orang Kristen. Tetapi pergeseran paradigma ini terjadi melalui suatu proses seperti yang dialami dan dicontohkan oleh Tuhan Yesus saat Ia jadi manusia di bumi ini. Kitab Yesaya 9 ayat yang ke-5 menyatakannya. Sebab seorang anak atau child telah lahir untuk kita. Seorang putra atau son, putra dewasa son, telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesus menjadi anak karena dilahirkan oleh Maria. Tetapi Yesus menjadi putra dewasa setelah lulus melalui proses pendewasaan. Sehingga dikaruniakan lambang pemerintahan dan dilantik untuk memerintah. Hal yang sama juga dikatakan Bapa di Injil Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya, son, his son atau huios yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kapankah Yesus dinyatakan Bapa telah lulus proses pendewasaan dan mengalami pergeseran paradigma ke dewasa? Matius 3 ayat yang ke-16 dan 17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan Ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku, huios, putraku, dewasa, yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Setelah dinyatakan sebagai putra yang dewasa, maka Bapa mengaruniakan kuasa Roh-Nya turun atas Yesus. Seperti juga yang dinyatakan oleh Rasul Paulus di suratnya Galatia 4 ayat yang pertama dan yang kedua. Yang dimaksud ialah
selama seorang ahli waris belum akil balik, nepios atau belum dewasa, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh bapaknya. Selama seorang ahli waris belum dewasa, maka ia tidak dapat menikmati dan menggunakan warisannya. Ia hanya memiliki janji warisan saja. Sama seperti perjalanan bangsa Israel menuju tanah yang dijanjikan Tuhan atau tanah Kanaan yang memang Tuhan wariskan kepada bangsa Israel. Semua mereka tanpa terkecuali harus melalui proses pendewasaan atau pergeseran paradigma dari pandangan paradigma Mesir kepada paradigma kerajaan Allah di padang gurun. Dan ini tidak bisa diwakili oleh orang lain. Meskipun akhirnya tidak banyak yang lulus dan siap untuk hidup di tanah Kanaan dan paradigma baru kerajaan Allah, bahkan akhirnya hanya 2 orang yang ikut keluar dari Mesir yang bisa lulus dan hidup dengan paradigma kerajaan Allah di tanah Kanaan beserta anak-anak bangsa Israel yang lahir di padang gurun. Itulah yang Pengkhotbah 10 ayat yang ke-16 katakan, "Wahai engkau tanah," artinya celakalah engkau negeri, kalau rajamu seorang kanak-kanak dan pemimpin-pemimpinmu pagi-pagi sudah makan. Karena raja atau pemimpinnya masih kanak-kanak atau belum dewasa, sehingga pagi-pagi sudah makan. Artinya tidak mengerti prioritas. Seharusnya pemimpin itu makan paling terakhir. Mari kita pelajari paradigma apa saja yang harus diubah oleh bangsa Israel selama menjalani proses di padang gurun. Kita awali dengan paradigma bangsa Israel yang pertama. Adalah perkara yang sulit dan membutuhkan waktu yang lama untuk bertobat. Itu pola pikirnya atau paradigmanya orang Israel selama di padang gurun. Dan paradigma anak-anak yang dimiliki oleh bangsa Israel ini membuat mereka membutuhkan waktu 40 tahun berputar-putar di padang gurun baru bisa sampai tanah Kanaan. Padahal 12 pengintai hanya membutuhkan waktu 40 hari untuk pulang pergi ke Kanaan. Bayangkan ya. Paradigma anak-anak menganggap adalah hal yang sangat sulit untuk bertobat. Butuh waktu lama untuk berhenti berbuat dosa. Lama sekali waktu yang dibutuhkan untuk mengambil suatu keputusan untuk berubah. Karena waktunya dihabiskan untuk bermain-main dengan dosa dan menyepelekan akibatnya di kemudian hari. Paradigma anak-anak yang dimiliki oleh bangsa Israel berikutnya adalah mereka tidak mau bertanggung jawab, suka melempar tanggung jawab kepada orang lain. Setiap kali ada kesulitan, bangsa Israel selalu melempar tanggung jawabnya kepada Musa pemimpinnya. Keluaran 15 ayat yang ke-23 dan 24. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Hal ini seperti yang diperbuat Adam ketika Tuhan meminta pertanggungjawabannya sebagai orang yang diberi kuasa oleh Tuhan untuk mengelola Taman Eden. Adam memilih untuk sembunyi dan melemparkan tanggung jawabnya kepada Hawa. Hawa yang dipersalahkan. Paradigma anak-anak itu tidak mau mengakui kesalahan dan meminta maaf. Teladan buruk Adam ini juga ditiru oleh putranya, yaitu Kain, di mana Kain merasa tidak bertanggung jawab atas hidup adiknya Habil. Kejadian 4 ayat 9 sampai 11. Firman Tuhan kepada Kain,
Di mana Habil adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu apakah aku penjaga adikku. Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangahkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Kita lihat di sini bahwa Adam dan Kain memulai kegagalan hidupnya ketika mereka mulai tidak bertanggung jawab. Demikian pula dengan bangsa Israel yang akhirnya juga gagal hidup di tanah Kanaan karena mereka tidak mau bertanggung jawab. Mereka menyalahgunakan semua berkat Tuhan untuk dijadikan berhala mereka. Mereka selalu menyalahkan orang lain seperti Musa, bahkan Tuhan, untuk setiap kesulitan hidup yang mereka alami. Sekarang paradigma anak-anak yang dimiliki oleh bangsa Israel berikutnya adalah mereka hanya mau melakukan hal-hal yang dirasa mudah. Bangsa Israel tidak mau melakukan hal-hal yang dirasa memberatkan. Padahal hidup sebagai budak di Mesir jauh lebih berat. Bilangan 11 ayat yang keempat hingga ayat yang keenam. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa. Kepada mentimun dan semangka, bawang pre, bawang merah, dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering. Tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Segala hal yang kita rasa berat, pasti akan berat jadinya. Tetapi sebaliknya, orang yang memiliki paradigma dewasa berpikir dan merasa tidak ada hal yang terlalu berat untuk dilakukan karena pandangannya diarahkan jauh di masa depan, yaitu Kanaan, bukan padang pasir. Karena Tuhan tidak menghendaki kita menetap tinggal di padang pasir selamanya, melainkan kita hanya melewati padang pasir sementara waktu saja. Ya, seperti kita saat ini sedang melewati masa pandemik sementara waktu, tidak untuk selamanya. Amin. Sekarang paradigma anak-anak yang dimiliki oleh bangsa Israel yang berikutnya atau yang keempat adalah mereka suka bersungut-sungut dan tidak sabar. Seperti anak-anak pada umumnya yang selalu menuntut dan memaksakan kehendak, merasa berhak untuk mendapatkan apa yang diinginkannya dengan segera. Bilangan 14 ayat yang kedua sampai 4. Bilangan 14 ayat yang kedua sampai 4. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekira kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Bangsa Israel tidak pernah melihat lebih jauh dari keadaan mereka saat itu. Sehingga ketika mereka mendapat cobaan atau sampai ke tempat yang sulit dalam hidup, mereka merasa lebih baik mereka mati dan ingin kembali ke Mesir. Orang Kristen dengan paradigma anak-anak gampang sekali mundur rohaninya ketika menemui hidup yang sukar. Ya. Paradigma yang salah inilah yang menghambat langkah maju kita. Sebelum kita mau mengubah sikap atau paradigma kita, maka kita tidak akan sampai ke tingkat yang lebih tinggi. Paradigma anak-anak selalu bertanya kepada Tuhan, mengapa Tuhan? Mengapa saya yang mengalami hal ini? Karena mereka sebenarnya tidak mempercayai Tuhan dengan sepenuhnya. Mereka lebih sering mengeluh dan bersungut-sungut daripada mempersembahkan korban pujian bagi Tuhan. Hal ini menunjukkan ketidaksabaran mereka.
Kesabaran merupakan buah roh yang harus kita kembangkan. Seringkali Tuhan memakai pencobaan dan kesukaran hidup untuk membantu kita mengembangkan buah roh kesabaran ini. Seperti yang dinyatakan Rasul Yakobus dalam suratnya di Yakobus 5 ayat yang ke-7. Karena itu saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Sabarlah dalam menunggu. Banyak orang menjadi sakit karena tidak sabar. Tidak sabar dengan orang lain, tidak sabar dengan keadaan, tidak sabar dengan Tuhan, bahkan tidak sabar juga dengan dirinya sendiri. Ayat yang kita baca tadi mengatakan bahwa petani menanam benih dan menunggu. Petani menanti dengan penuh harapan. Ia menunggu panen dengan penuh harapan. Ingat, kesabaran bukanlah kemampuan menunggu, melainkan kesabaran adalah bagaimana kita bertindak sewaktu menunggu. Tuhan ingin kita bersabar terhadap orang lain dan berbagai hal dalam hidup ini, sama seperti Tuhan juga bersabar terhadap kita. Ketahuilah, Tuhan mempunyai banyak berkat bagi Anda. Ia mempunyai panggilan dan rencana yang besar bagi hidup Anda. Tetapi kita harus menjadi dewasa terlebih dahulu. Amin. Kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, terima kasih hari ini kami boleh belajar kehidupan bangsa Israel waktu keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Kami pun lagi mengalami masa-masa seperti itu Tuhan. Seperti di padang gurun, panas terik yang tinggi, dan malam dingin yang sangat dingin sekali. Tuhan, tolong setiap kami Tuhan untuk menjaga hati kami, menjaga mulut kami, untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan untuk setiap keadaan, untuk setiap situasi yang kami hadapi setiap hari. Berbagai masalah kami hadapi setiap hari Tuhan. Itu membuat kami semakin dewasa seharusnya. Bukan semakin kami bersyukur kepada Engkau ya Bapa. Ampuni kami Tuhan. Sifat kanak-kanak kami, paradigma kanak-kanak kami yang tak pernah beranjak ke level yang lebih tinggi, yaitu paradigma Kristen yang dewasa. Sama seperti Engkau Tuhan. Kami mau belajar, kami mau meningkat terus melalui masalah hidup kami, melalui pencobaan, melalui hidup yang sukar ini. Kami boleh belajar meningkatkan paradigma kami dari paradigma anak-anak menjadi paradigma Kristen yang dewasa, yang selalu bisa mengucap syukur dan mempercayai seluruh kehendak Tuhan, rencana Tuhan, dan janji Tuhan dalam hidup kami yang pasti digenapi. Bersabar menunggu waktunya Tuhan, bersabar kepada orang lain, pada situasi apapun juga, sambil tetap mempercayakan hidup kami sepenuhnya dan masa depan kami sepenuhnya kepada Tuhan yang empunya hidup kami ini. Terima kasih Bapa, hamba berdoa bagi semua jemaat Tuhan, apapun yang mereka hadapi hari-hari ini Bapa, sesukar apapun masalah hidup mereka, kami percaya tangan Tuhan tidak pernah lepas, tangan yang penuh kasih itu, yang penuh anugerah, sanggup menopang hidup kami untuk tetap tegak berdiri, melangkahkan kaki kami akan berlari tanpa lesu, kami akan berjalan tanpa lelah bersama dengan anugerah Tuhan. Terima kasih Bapak, memberkati setiap kami yang dalam bisnis, usaha, pekerjaan kami, masalah-masalah ekonomi kami, masalah sakit dalam rumah kami juga, keluarga kami semuanya Bapak, tetap dalam perlindungan Tuhan sepenuhnya. Melewati masa-masa pandemi ini dengan penuh pengharapan, penuh iman, dan penuh kasih kepada Tuhan sampai selama-lamanya. Diberkati setiap kami dengan tubuh yang sehat, umur yang panjang, berkat yang melimpah. Kami bisa menikmati segala kebaikan Tuhan, segala janji Tuhan yang dikenapi dengan tubuh kami yang sehat dan di usia kami yang panjang. Terima kasih Bapak, seluruh jemaat-Mu dipelihara, dilindungi, diberkati, apapun yang kami kerjakan disertai Tuhan dengan keberhasilan, keberuntungan, dan kemenangannya Tuhan menyertai kami sampai selama-lamanya. Sangat cukup anugerah-Mu Tuhan, kasih karunia-Mu, kebajikan-Mu, kemurahan-Mu mengikuti kami terus
sampai seumur hidup kami. Segala puji syukur, segala kemuliaan, hormat, kuasa hanya bagi nama Tuhan kami, Yesus Kristus, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. God bless you all. Shalom.